Anda kembali bersama kami, kita masih bahas soal persiapan logistik pemilu, terutama juga mengenali surat-surat suara ya, Prof. Ya. Masih bergabung bersama kami dari gedung atau kantor KPU ada Komisioner KPU Ilham Saputra. Pak Ilham, ini ada tinta di sini, Prof. Denny tadi bertanya, kira-kira ini berapa hari hilangnya? Cepat atau tidak? Kira-kira? Dari pengalaman saya ikut dalam simulasi-simulasi itu bisa sampai seminggu ya. Kemudian kita pastikan juga nanti dalam pelaksanaannya ada petugas KPPS nomor 7 harus memastikan bahwa jari itu terkena kuku. Kalau dulu kalau Mbak lihat di beberapa tempat pemilu-pemilu sebelumnya suka ada lap gitu ya, suka ada tisu ya, untuk kemudian memastikan agar dia tidak terkena tumpahan tinta. Tapi kali ini kita larang agar kemudian tinta itu benar-benar terkena jari dari para pemilih. Jadi itu Prof, harus kena kuku katanya. Harus Lebih kena kuku. lama kalau kena kuku ya kan. Dan yang perlu diketahui pemirsa, barangkali juga ada sertifikasi halalnya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Ilham. Kameramen bisa mengambil lebih dekat dan bisa dijelaskan Pak Ilham. Ini di sini ada sertifikat halal dari MUI? Iya, dulu kan sebelumnya memang ada keraguan bagi sebagian masyarakat menggunakan tinta itu. Pertama adalah ada sebagian masyarakat yang kemudian menganggap jika terkena tinta itu maka air wudhu tidak menyerap, tidak masuk gitu ya. Nah sekarang ini mungkin kita kerjasama dengan Majelis Ulama untuk memastikan bahwa tinta ini kemudian tidak pokoknya dia menyerap air wudhu gitu ya. Kan ada juga sebagian dari masyarakat mengatakan bahwa kalau kita pakai tinta ini air wudhunya nggak masuk, air wudhunya tidak sah segala macam gitu kan. Tapi sekarang karena sudah ada dari MUI, kita juga sudah bekerja sama dengan pihak percetakan bekerja sama dengan MUI. Nah ini sudah bisa digunakan bagi para sebagian masyarakat yang masih ragu terkait dengan kehalalan dari tinta ini. Prof, masa tenang masih 2 hari lagi, besok ya, Senin, Selasa, Rabu sudah hari pencoblosan. Menurut Anda ini adalah 2 hari yang harus dimanfaatkan betul oleh KPU untuk bisa membuat semua orang paham betul dan jangan sampai invalid suaranya. Saya pikir inilah masa di mana kita memang tidak ada kampanye. Tadi kita pastikan surat-suara kita juga kan yang simulasi ya. Simulasi pakai nama buah misalnya ya. Segala macam. 2 hari ini bagi KPU tentu adalah masa-masa untuk memastikan logistik betul-betul delivered sampai ke tempat-tempat pemungutan suara. Deadline-nya yang saya baca sehari sebelum tanggal 17, artinya tanggal 16 semua sudah siap. Bagi pemilih, kita sarankan untuk betul-betul memahami bagaimana proses pemilihan dan juga kalau boleh ditambah mengenali para calon. Kalau capres sudah pada paham nih. Yang agak ketinggalan dan kelihatannya orang belum paham itu adalah siapa caleg yang bakal dipilih. Kalau partai barangkali agak kebayang, tapi alangkah lebih baiknya untuk membangun hubungan yang lebih lebih kuat dengan caleg kita, DPR misalnya, maka kita bisa memilih calegnya. Nah, alangkah lebih baiknya dikenali. Cara mengenalnya seperti apa kan? Masa kampanye sudah selesai. Di KPU itu ada nama-nama di Dapil itu ada nama-nama calegnya. Dan di situ bisa kelihatan. Jadi masyarakat bisa buka sesuai dapilnya masing-masing. Atau kalau kesulitan internet memang ya paling tidak pada saat sebelum memilih itu nama-nama ditempel tuh di tempat pemungutan suara. Bisa dilihat dulu sebelum masuk. Masuk ke bilik suara ya. Ini orang ini baik saya pilih. Orang ini punya rekam jejak melanggar HAM atau terkait korupsi atau tindak kekerasan rumah tangga. Nggak saya pilih. Jadi ini masa untuk 2 hari ini betul-betul kita kalau belum, alangkah baiknya ini digunakan waktunya untuk itu. Dan sekali lagi tadi terkait dengan antisipasi detik-detik terakhir biasanya ada serangan fajar, maka pemilih bisa ikut juga melaporkan ikut serta untuk mengantisipasi itu dengan kalau melihat ada kejadian-kejadian semacam itu. Salah satu indikasinya kemarin KPK kan tangkap tangan itu ada berapa kardus itu. Hal semacam itu mudah-mudahan tidak sistematis dan banyak, tapi kalau itu ditemukan di lapangan, maka pemilih bisa ikut serta aktif untuk mencegahnya dan melaporkannya kepada pengawas pemilu. Itu kalau dari sudut pandang kita sebagai pemilih. Kalau dari sudut pandang penyelenggara, misalnya menurut Anda apa yang poin paling penting harus diperhatikan agar jangan sampai hasilnya bisa kita terima bersama, legitimate terutama?
Ya, yang memang berbeda sekarang dengan pemilu 2014 kan serempak. Dengan Makanya demikian banyak sekali kemudian, suara-suaranya betul, seperti ini ya. Dengan demikian kemarin kami sempat ada 5 poin yang kami minta diuji di Mahkamah Konstitusi. Salah satunya saja yang kelima adalah meminta agar ditambah waktu penghitungan. Dari awalnya hanya 1 hari sampai jam 24.00 17 April. Kita minta ditambah 1 hari, sama Mahkamah Konstitusi dikabulkan ditambah 12 jam. Artinya kemudian mungkin mahasiswa bisa konfirmasi, dari simulasinya awalnya sampai tengah malam itu tidak selesai. Karena karena rumitnya model perhitungan. Kalau saya tidak salah ingat ada 25 formulir yang ada di dalam proses itu, dan karenanya ini salah satu yang perlu dipastikan dikuasai oleh panitia. Setidaknya diketahui bahwa ada penambahan 12 jam gitu ya? 12 jam saya pikir sudah disosialisasikan pasti. Tetapi bahwa proses yang tidak mudah ini itu kemudian dikuasai betul oleh panitia, dalam hal ini adalah jajaran KPU di lapangan, di TPS, sehingga pada saat mengisi formulir dan lain-lain itu tidak kemudian menjadi isu yang menimbulkan perdebatan, diskusi yang kemudian memperlama proses penghitungan suara. Karena itu waktunya memang sudah lewat nih. Tapi dipastikan lagi, saya tadi berdiskusi dengan beberapa teman-teman panitia di TPS dan mereka beberapa masih ya belum firm betul dengan bagaimana mereka melakukan tugas-tugasnya. Ini menurut saya perlu dipastikan lagi, karena memang dengan keserentakan ini tingkat kerumitannya menjadi lebih tinggi. Tidak hanya bagi pemilih, tapi juga bagi penyelenggara, betul. Panitia. Pak Ilham? Ya, prinsipnya kita sudah melakukan BIMTEK ya, bimbingan teknis yang terus-menerus kepada petugas kami di bawah, petugas kami di PPS, PPK, sampai kemudian kabupaten kota dan provinsi. Kami sudah buat buku panduan agar dibaca gitu ya, agar kemudian semua prosesnya ini bisa berlangsung dengan baik. Karena sekali lagi untuk menghadapi perselisihan hasil pemilihan umum, administrasi kami ini harus rapi. Betul. Gitu ya. Misalnya saja soal berita acara C1-nya bagaimana, berapa surat suara yang digunakan, berapa surat suara yang rusak, berapa orang yang hadir, laki-laki dan perempuan. Nah itu harus matching. Tadi Prof. Denny udah menyatakan bahwa kemungkinan besar nanti ada perbedaan jumlah surat suara yang digunakan untuk setiap level. Karena apa? Karena ada pemilih yang pindah. Pemilih yang pindah itu tidak semuanya kemudian nanti kita hitung dalam formulir C1. Karena nanti ada yang misalnya pindah provinsi. Pindah provinsi itu hanya memilih surat suara presiden. Jadi kemungkinan besar surat suara presidennya akan besar, akan banyak. Tapi surat suara legislatifnya tidak akan sebanyak dengan surat suara presiden. Nah jadi ini juga sudah kita BIMTEK dan sudah kita sosialisasikan kepada penyelenggara kita. Sekali lagi kita menyadari bahwa memang kita sebagai penyelenggara pemilu sudah semaksimal mungkin untuk kemudian berbuat agar pemilu kita ini berlangsung dengan baik. Tinggal bagaimana kemudian peran masyarakat, peran akademisi dan peran seluruh masyarakat untuk mengawasi dan juga menyukseskan pemilu 2019 yang akan datang. Butuh partisipasi kita semua ya untuk bisa mengawal pemilu. Pak Ilham, terima kasih sudah bergabung dari gedung KPU. Prof. Denny juga terima kasih sudah hadir mendapat pencerahan kami semua. Semoga nggak salah suara kami terhitung dan masuk sebagai bagian dari kontribusi kami sebagai warga negara untuk memilih siapa menjadi presiden, wakil presiden dan juga wakil rakyat. Terima kasih Prof. Pak Ilham juga terima kasih.